Baik, selamat siang semuanya. Ini adalah materi untuk keselamatan pasien ya, dengan judul materinya adalah analisis insiden dan menerapkan solusi untuk meminimalisir resiko ya. Jadi untuk keselamatan pasien ini adalah materi sebelum UTS-nya. Nanti kita akan belajar bersama ya tentang apa saja sih analisis insiden dan penerapan solusi untuk meminimalisir risiko yang biasanya terjadi pada pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk dimensi resiko pelayanan kesehatan ya. Jadi dimensi resiko untuk pelayanan kesehatan itu terbagi menjadi ada resiko korporasi dan juga ada resiko klinis ya. Jadi kalau resiko korporasi dan resiko klinis ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau resiko klinis itu lebih kepada isu-isu yang misalnya berkaitan dengan bagaimana sih pencapaian untuk pelayanan pasien itu dapat dikatakan bermutu, aman, dan juga efektif ya. Sedangkan kalau resiko korporasi atau bagaimana sih melakukan manajemen resiko korporasi itu adalah bertujuan untuk melindungi aset, sumber daya, dan fasilitas perusahaan ya. Masuk di sini yang dimaksudkan adalah pelayanan kesehatan. Nah, ini terbagi menjadi beberapa, ada dari sisi finansial, operasional, politis, dan legal ya. Kalau finansial itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana pengalokasian sumber daya. Kalau di fasilitas kesehatan itu termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusianya, itu pengalokasiannya bagaimana gitu ya, supaya memang benar-benar tujuannya itu supaya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Lalu juga instruksi-instruksi bendahara, manajemen kontrak, dan kegagalan-kegagalan fidusiari ya. Nah, lalu selanjutnya kalau operasional itu lebih kepada pelayanan dan tindakan yang dilakukan kepada pasien, kemudian peraturan, manajemen tenaga kerja, serta pelatihan dan edukasi. Kalau politis itu berhubungan dengan bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat daerah, legislasinya, regulasinya seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah legalnya. Ini berkaitan dengan komplain-komplain, tugas pelayanan, tanggung jawab legal dan regulasi, tanggung jawab mediko-legal, tanggung jawab anggaran dasar, hukum kesehatan, dan keamanan tempat kerja ya. Nah, ini beberapa dimensi risiko yang biasanya ada di pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa ilustrasi ya. Di sini dikatakan bahwa dengan adanya teknologi itu bisa meningkatkan pemantauan pasien, lalu juga bisa menerapkan rencana perawatan dan juga pengobatan kepada pasien ya. Jadi dengan adanya teknologi itu diharapkan akan mudah atau mempermudah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai bagaimana implementasi atau pelaksanaan manajemen resiko klinis ini gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan manajemen resiko klinis ini tentu butuh butuh kerjasama yang baik gitu ya terhadap atau dengan semua bagian yang ada di rumah sakit tersebut, dan sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi para dokter dan juga para manajer gitu ya untuk bagaimana sih mendorong manajemen resiko klinis itu dengan bijaksana. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berkomunikasi dan menunjukkan dukungan untuk manajemen resiko klinis ya. Jadi risiko klinis itu kan adalah beberapa isu ya yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu, yang aman, dan juga yang efektif. Sehingga untuk mendapatkan hal-hal tersebut tentu harus ada komunikasi dan dukungan dari berbagai pihak yang memang terlibat di dalam pelayanan tersebut. Lalu yang kedua adalah mempercayai dan memberdayakan semua staf untuk mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan, dan mengelola resiko klinis ya. Jadi harus ada rasa kepercayaan dan juga semua staf yang memang ada di dalam ruang lingkup pelayanan tersebut harus diberdayakan dengan baik supaya bisa memberikan pelayanan kepada pasien yang memang bermutu. Lalu yang selanjutnya adalah mengakui, menghargai, dan memberdayakan praktek manajemen risiko klinis yang baik, lalu mengidentifikasi dan pengelolaan berkelanjutan masalah sistemik, mendorong pembelajaran organisasi, serta pemantauan berkelanjutan terhadap strategi yang ditetapkan. Nah, pada intinya bahwa ketika mau melaksanakan manajemen risiko klinis di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan, tentu harus ada pembinaan hubungan yang baik antara semua pihak yang memang terlibat di dalam pelayanan tersebut, dimulai dari bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana membangun kepercayaan yang baik, selanjutnya juga
bisa ada identifikasi dan pengelolaan, misalnya dengan adanya masalah-masalah yang ditemui, bagaimana sih mengidentifikasi lalu mengelola masalah tersebut, dan sampai dengan akhirnya adalah pengembangan strateginya bagaimana untuk penanganan risiko klinis yang sudah ditemui. Nah, ini adalah beberapa implementasi dan beberapa hal yang memang bisa dilakukan untuk mendorong terjadinya implementasi manajemen risiko klinis yang baik. Nah, ini adalah bagannya untuk manajemen risiko dalam perspektif SNARS gitu ya, atau dalam perspektif standar nasional akreditasi rumah sakit ya. Nah, ini ada manajemen risikonya. Di rumah sakit itu ada risiko klinis dan juga ada risiko non klinis ya. Nah, untuk manajemen risiko klinis dan risiko non klinis ini kalau misalnya kita lihat definisinya, kalau manajemen risiko klinis itu adalah semua isu yang berdampak terhadap pencapaian layanan pasien yang bermutu, aman, dan juga efektif ya, atau bagaimana meminimalisir supaya tidak ada pelayanan kepada pasien itu dikatakan tidak bagus atau tidak bermutu gitu ya. Sedangkan kalau resiko non-klinis adalah isu-isu yang berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit ya. Nah, ini perbedaan antara resiko klinis dan juga resiko non-klinis ya. Dari resiko klinis dan resiko non-klinis ini sebenarnya tujuan atau fokusnya adalah pelayanan pada pasien atau patient center care gitu ya. Jadi semua manajemen risiko yang ditetapkan ini dengan satu tujuan, atau bagaimana memberikan pelayanan yang berfokus kepada pasien. Nah, selanjutnya kita lihat tentang definisi risiko ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan risiko ya? Tadi sudah di depan tentang manajemen risiko dan sebagainya. Sekarang kita lihat dulu tentang apa sih definisi daripada risiko itu sendiri gitu ya. Nah, kalau melihat definisinya, resiko adalah potensi terjadinya kerugian, gitu ya. Jadi kita bisa meramal gitu ya tentang potensi untuk terjadinya kerugian itu seperti apa sih. Nah, resiko ini bisa timbul dari proses atau kegiatan saat ini, sekarang, ataupun kejadian pada masa yang akan datang. Nah, kemudian kalau manajemen resikonya ini adalah pendekatan yang proaktif gitu ya untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya ya. Tadi di depan ada manajemen resiko untuk resiko klinis dan juga resiko non klinis. Kalau lihat definisinya, kalau secara garis besar manajemen resiko ini adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyusun prioritas resiko gitu ya, supaya bisa diminimalisir kejadian-kejadian yang memang beresiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Nah, tujuan manajemen resiko dalam pelayanan kesehatan itu ada beberapa. Tujuan yang pertama adalah meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi konsumen atau pasien, staf, dan organisasi ya. Jadi dengan adanya manajemen resiko itu bisa mengurangi resiko kemungkinan kejadian yang memang punya pengaruh negatif atau pengaruh yang kurang baik bagi pasien ataupun bagi staf ataupun bagi rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah meminimalkan resiko kematian, cedera, dan atau penyakit bagi konsumen atau pasien, karyawan, dan orang lain sebagai akibat dari pelayanan yang diberikan. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk meminimalkan resiko yang memang berdampak besar gitu ya, seperti misalnya adanya kematian atau cedera atau timbulnya penyakit lain bagi staf di tempat tersebut, bagi pasien atau bagi orang lain. Lalu tujuan manajemen resiko yang ketiga adalah meningkatkan hasil asuhan pasien ya, bagaimana memberikan asuhan yang lebih baik lagi kepada pasien. Lalu yang keempat adalah mengelola sumber daya secara efektif ya. Lalu juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi ya. Jadi tujuan dari manajemen resiko yang terakhir adalah bagaimana mendukung supaya setiap orang yang memang memberikan pelayanan kepada pasien itu patuh terhadap regulasi atau peraturan yang memang sudah ditetapkan.
Nah, ini tadi ya resiko di rumah sakit itu ada resiko klinis dan ada resiko non klinis ya. Tadi sudah saya jelaskan di slide awal tentang apa sih perbedaan antara resiko klinis dan resiko non klinis ya. Jadi kalau resiko klinis itu adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu, aman, dan efektif. Ya, jadi kalau klinis itu memang berkaitan langsung dengan bagaimana sih pelayanan kepada pasien. Ya, resiko-resiko yang memang berdampak terhadap pencapaian pelayanan kepada pasien. Lalu kalau resiko non klinis itu adalah semua isu yang memang berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi ya. Jadi ini adalah perbedaan bagaimana resiko klinis dan bagaimana resiko non klinis. Lalu apa sih manajemen resiko rumah sakit? Yang manajemen resiko rumah sakit itu adalah aktivitas klinis dan administratif yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi resiko cedera pada pasien, staf, dan pengunjung, serta resiko kerugian pada rumah sakit itu sendiri. Ya, jadi dengan adanya manajemen resiko rumah sakit, itu diharapkan bisa mengevaluasi atau kemudian mengurangi dan meminimalkan resiko yang bisa terjadi pada pasien, bisa terjadi pada staf rumah sakit ataupun staf pelayanan kesehatan tersebut, ataupun kepada pengunjung. Dan bisa juga nanti berdampak kepada rumah sakit itu sendiri ya. Jadi itu yang dimaksud dengan manajemen resiko di rumah sakit. Nah, selanjutnya kita lihat tentang bagaimana sih peningkatan mutu dan keselamatan pasien ya. Jadi fokus area peningkatan mutu dan keselamatan pasien itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, lalu pemilihan, pengumpulan, analisis, dan juga validasi data indikator mutu, pelaporan dan analisis insiden, pencapaian dan mempertahankan perbaikan, serta manajemen risiko. Ya, ini beberapa peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang memang fokus sekarang yang kita bahas adalah tentang manajemen risiko ya. Nah, selanjutnya kita lihat tentang apa itu sih risk assessment gitu ya, atau manajemen risiko itu seperti apa sih gitu ya. Nah, yang perlu dilihat itu adalah di sini ada beberapa bagan gitu ya. Misalnya, apa yang salah sih dari pelayanan yang diberikan itu? Lalu seberapa sering salahnya? Adakah kebutuhan untuk tindakan dari kesalahan tersebut? Lalu seberapa parah kesalahan tersebut? Nah, sebenarnya keempat hal ini berhubungan satu dengan yang lain gitu ya. What can go wrong berhubungan dengan seberapa sering sih, how often sih kejadian ini sering berlangsung. Lalu apakah ada tindakan atau kebutuhan yang diperlukan untuk meminimalisir kejadian ini? Lalu seberapa parah sih kejadian ini sering terjadi? Nah, ini sebenarnya berhubungan antara satu dengan yang lain ya. Nah, selanjutnya kita lihat tentang 5 langkah untuk penilaian resiko yang mudah ya. Bagaimana sih 5 langkah untuk menilai penilaian resiko yang mudah gitu ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya. Nah, di pelayanan kesehatan itu untuk mengenali resiko itu yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya ya. Apa saja sih bahaya yang mungkin timbul dari pelayanan yang diberikan. Lalu yang kedua adalah memutuskan siapa yang mungkin dirugikan. Ya, apakah pasiennya ataukah stafnya pun yang ada di situ bisa dirugikan atau orang lain yang termasuk pengunjungnya pun bisa dirugikan. Lalu siapa yang kira-kira bisa terpapar bahayanya. Lalu selanjutnya kita bisa mengevaluasi resikonya bagaimana sih, seberapa buruk sih resikonya gitu ya, seberapa sering terjadi resiko ini gitu. Ya, lalu selanjutnya bisa dicatat temuannya seperti apa dan tindakan yang bisa dilakukan itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah kita bisa menilai kembali dan melakukan update jika memang diperlukan. Nah, ini beberapa bagian untuk menilai atau melakukan penilaian resiko dengan mudah ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan juga tahap yang kelima ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah tentang bagaimana kita menetapkan konteksnya gitu ya. Tetapkan konteksnya itu misal yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mendukung atau merusak kemampuan untuk mengelola resiko gitu ya. Kira-kira faktor apa sih yang bisa mendukung untuk pengelolaan resiko tersebut. Kemudian tujuan dan sasaran manajemen pelayanan kesehatan itu bagaimana. Kemudian kriteria resiko mana yang akan dievaluasi. Lalu setelah kita menetapkan konteks, lalu ke identifikasi resikonya. Kira-kira apa yang bisa diidentifikasi dari resiko yang mungkin terjadi?
apa yang bisa terjadi, bagaimana itu terjadi, mengapa bisa terjadi, kapan bisa terjadi, untuk siapa itu terjadi, di mana terjadinya, ya. Lalu analisis resikonya itu bagaimana gitu ya. Setelah kita sudah mengidentifikasi, lalu kita lakukan analisisnya. Nah, setelah dilakukan analisis, lalu dievaluasi bagaimana sih resiko yang sudah terjadi ini, apakah bisa diterima atau tidak. Lalu selanjutnya adalah dikelola resiko tersebut. Lalu penanganannya bagaimana. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu tentang hal-hal ini ya di slide-slide selanjutnya. Nah, yang penting di dalam manajemen resiko adalah bagaimana komunikasi dan konsultasi gitu ya. Karena tadi seperti di slide-slide awal bahwa komunikasi dan konsultasi itu memang adalah sesuatu bagian yang memang perlu gitu ya di dalam manajemen resiko gitu. Karena itu berdampak kepada pelayanan yang kita berikan kepada pasien. Nah, tujuan komunikasi dan konsultasi adalah elemen penting atau elemen kunci dari proses manajemen resiko klinis ya. Kalau resiko klinis tadi kan berkaitan dengan pelayanan pasien yang bermutu, sehingga komunikasi dan konsultasi ini merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, rumah sakit harus mengembangkan strategi komunikasi yang tepat untuk melibatkan para pemangku kepentingan internal dan juga eksternal ya. Jadi, bagaimana mengembangkan strategi komunikasi yang tepat yang memang bisa dilakukan untuk memberi pelayanan yang baik kepada pasien. Memastikan bahwa mereka sadar mengapa strategi dan kebijakan manajemen risiko klinis itu dikembangkan dan memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab individu mereka untuk manajemen risiko klinis tersebut ya. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kalau menetapkan strategi komunikasi, itu apa saja yang harus ditetapkan? Yang pertama adalah tujuan yang jelas untuk komunikasi tersebut ya. Nah, misalnya ketika kita merawat pasien, pasti kan butuh komunikasi antara satu dengan yang lain ya, antara tenaga kesehatan dengan pasien tersebut. Nah, itu harus ada tujuan yang jelas komunikasi itu. Misalnya, apa yang memang harus dikomunikasikan kepada pasien berkaitan dengan pelayanan tersebut. Misal, diagnosanya bagaimana, penata laksanaannya nanti seperti apa gitu ya terhadap si pasien ini. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal mana yang harus dikonsultasikan. Nah, ini identifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal ini misalnya tadi ya terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien, misalnya DPJP dan PPA-nya atau staf klinisnya itu mungkin harus berkoordinasi satu dengan yang lainnya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ketika komunikasi dan konsultasi itu di pelayanan itu sebenarnya berhubungan antara satu dengan yang lain ya. Tadi seperti contohnya DPJP itu dokter penanggung jawab pelayanan itu harus berkomunikasi dengan PPA-nya atau profesional pemberi asuhan terkait dengan misalnya ketika pasien ini sudah diobservasi, apa yang didapat atau diagnosanya seperti apa, penata laksanaannya seperti apa. Nah, itu antara DPJP dan PPA-nya harus punya komunikasi yang baik gitu ya. Lalu selanjutnya mengidentifikasi keyakinan dan perspektif apa yang perlu dipertimbangkan selama proses manajemen resiko gitu ya. Lalu yang selanjutnya pengembangan strategi komunikasi dan proses yang akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas program komunikasi tersebut. Nah, ini tadi 5 hal yang memang harus dilakukan ketika kita melakukan manajemen resiko di rumah sakit. Yang pertama adalah menetapkan konteksnya. Ya, penetapan konteks ini mempunyai tujuan agar program manajemen resiko klinis di rumah sakit menjadi efektif. Lingkungan operasi organisasi dan konteks strategis harus didefinisikan secara memadai. Nah, setelah menetapkan konteks, lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi resiko. Apa saja sih resiko-resiko yang memang berkenaan dengan pelayanan kita kepada pasien. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi resiko, misalnya, apa yang bisa terjadi ketika kita melakukan pelayanan tersebut? Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi dan seberapa sering itu bisa terjadi ya? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi resiko klinis gitu ya. Nah, dan juga ada beberapa alat yang bisa membantu untuk mengidentifikasi resiko klinis ya. Nah, alat-alatnya di sini ada banyak gitu ya.
Salah satunya adalah analisis SWOT ya, yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi resiko klinis setelah tadi sudah ditetapkan konteksnya, lalu identifikasinya seperti apa. Nah, ini alatnya banyak, salah satunya bisa dengan flowchart atau dengan analisis SWOT. Nah, resiko-resiko yang biasanya terjadi di pelayanan kesehatan itu yang pertama adalah resiko yang berhubungan dengan asuhan pasien, yang terkait langsung dengan asuhan pasien ya. Nah, ini biasanya adalah yang biasanya terjadi konsekuensi dari asuhan medis yang tidak pantas atau tidak dilakukan dengan benar. Nah, ini biasanya juga berhubungan dengan berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien yang akan bisa menimbulkan resiko gitu ya. Patient safety-nya bagaimana sih untuk memberikan pelayanan supaya meminimalkan resiko ini. Yang kedua adalah komunikasi kerahasiaan dan keterbukaan informasi yang tidak tepat, termasuk rekam medis ya. Jadi ini pun beberapa resiko yang berhubungan dengan asuhan pasien. Ketika misalnya kerahasiaan kepada pasien itu tidak dijaga dengan benar gitu ya. Misalnya ketika kita menulis dokumentasi kan biasanya dokumentasi atau pencatatan dari tindakan yang dilakukan itu kan biasanya nama pasien itu diinisialkan gitu ya. Itu termasuk kerahasiaan atau bagaimana kita menjaga kerahasiaan pasien gitu ya. Lalu perlindungan dari penyalahgunaan, kelalaian, dan penyerangan. Kemudian apakah pasien diberitahu tentang resiko? Nah, ini juga termasuk ke dalam resiko yang berhubungan dengan asuhan pasien. Misalnya ketika kita melakukan suatu tindakan kepada pasien, sebenarnya pasien harus diberitahu resiko dari tindakan yang kita lakukan itu apa yang bisa dia yang bisa dia dapatkan. Misalnya contoh sederhana ketika kita melakukan penyuntikan entah itu secara IM, IV, SC ataupun IC, pasti kan ada resiko yang bisa timbul. Misalnya akan ada sakit gitu ya. Misalnya akan timbul rasa sakit setelah itu, kemudian misalnya akan sedikit bengkak misalnya ya. Itu sebenarnya resiko-resiko yang bisa dikasih tahu kepada pasien dari setiap tindakan yang dilakukan gitu ya. Lalu selanjutnya edukasi pasien dan keluarga. Nah, ini juga harus dilakukan kepada pasien. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memberikan konseling atau penata laksanaan kepada pasien ya. Edukasi yang benar kepada pasien dan keluarga pasti bisa meminimalkan resiko yang memang tidak kita inginkan gitu ya. Lalu asuhan yang tidak diskriminatif, triase yang sesuai dan transfer pasien dari IGD ya. Nah, ini beberapa hal gitu ya, atau masih banyak lagi resiko yang lain yang biasanya terjadi di rumah sakit yang langsung berhubungan dengan asuhan kepada pasien. Nah, lalu selanjutnya resiko yang berhubungan dengan tenaga medis. Kalau tadi berkaitan dengan pasien, lalu sekarang adalah resiko yang berhubungan dengan tenaga medis. Seperti misalnya di sini, apakah tindakan medis yang dilakukan sudah sesuai dengan kompetensi dan prosedur baku gitu ya? Apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai SOP yang kita lakukan kepada pasien, atau memang ada beberapa hal yang tidak sesuai SOP yang memang terlewat untuk kita lakukan gitu ya. Lalu selanjutnya, apakah pasien dikelola dengan baik? Ya, dikelola dengan baik ini dalam artian apakah kita memperhatikan kenyamanan pasien selama kita memberikan pelayanan atau tidak. Lalu juga, apakah rumah sakit memiliki staf yang terlatih? Ini bukan cuma rumah sakit ya, tetapi apakah setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki staf yang terlatih gitu ya. Misalnya, apakah memang staf atau tenaga kesehatan yang diperuntukkan untuk pelayanan pasien ini benar-benar sudah terlatih sesuai dengan kebutuhan atau memang tidak gitu ya, atau memang belum gitu. Itu beberapa resiko yang berhubungan dengan tenaga medis. Lalu selanjutnya adalah resiko yang berhubungan dengan karyawan. Nah, resiko yang berhubungan dengan karyawan ini terkait dengan keselamatan dan juga kecelakaan kerja ya. Lalu selanjutnya resiko yang berhubungan dengan properti. Nah, resiko yang berhubungan dengan properti di sini ada beberapa gitu ya. Misalnya, ada nggak sih jaminan atau asuransi untuk melindungi fasilitas dari kerugian? Kemudian berkas atau catatan rekam medik pasien itu apakah terlindungi dengan benar atau tidak? Kemudian apakah ada prosedur untuk
menangani uang tunai dan menjaga barang berharga. Nah, ini beberapa risiko yang berhubungan dengan properti. Lalu selanjutnya adalah risiko yang berhubungan dengan keuangan, gitu ya. Di sini apakah ada meningkatnya suku bunga, reimbursement, kontrak pembelian atau pengadaan. Lalu risiko-risiko lain itu seperti pengelolaan bahan berbahaya, risiko hukum dan peraturan, dan risiko reputasi. Nah, selanjutnya kita lihat alat bantu dalam mengidentifikasi dan pengelolaan resiko ya. Alat bantu dalam mengidentifikasi dan pengelolaan resiko itu ada beberapa. Yang pertama adalah ada telaah atau review morbiditas dan mortalitas ya. Ada telaah atau review tentang kesakitan dan kematian yang terjadi. Lalu juga ada audit klinis gitu ya, ada audit rekam medis, ada telaah kegawat daruratan medis dan strategi manajemen medikasi. Ini ada beberapa alat bantu yang memang diperlukan untuk mengidentifikasi dan pengelolaan resiko kepada pasien. Nah, contoh-contoh non klinis itu tadi adalah contoh klinis ya. Kalau contoh non klinis itu misalnya bagaimana sih pelaporan aktivitas proyek, monitoring penyimpangan anggaran, proses-proses audit dan sebagainya. Nah, tadi kan ketika kita melakukan manajemen risiko itu yang pertama adalah kita menetapkan resikonya seperti apa gitu ya, lalu identifikasi. Yang ketiga adalah analisis resikonya. Nah, tujuan dari analisis resiko ini adalah untuk memisahkan risiko klinis kecil yang dapat diterima dan risiko klinis besar yang tidak dapat diterima ya. Itu tujuan dari analisis resiko. Nah, setelah dianalisis lalu selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Evaluasi resikonya itu adalah untuk membandingkan tingkat resiko yang sudah ditemukan dengan kriteria risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu untuk evaluasi risikonya. Nah, setelah evaluasi risiko, lalu selanjutnya ada pengelolaan risikonya. Ya, pengelolaannya seperti apa sih dari keempat hal yang tadi sudah didapatkan. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai risk register atau daftar risiko ya. Daftar risiko adalah bagian dari proses pencatatan bagaimana rumah sakit akan mengelola risiko di area kerja ya. Jadi ada risk register atau pencatatan bagaimana pengelolaan risiko di area kerja. Nah, setiap risiko yang diidentifikasi harus dicatat dalam daftar yang merangkum. Yang pertama, deskripsi risikonya bagaimana, lalu penyebabnya dan dampak yang terjadi dari risiko yang ditimbulkan tersebut seperti apa. Lalu selanjutnya harus ada kontrol untuk risikonya itu bagaimana, penilaian dampak dan probabilitasnya seperti apa, lalu peringkat risikonya itu bagaimana, apakah digolongkan ke dalam rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi, atau bagaimana gitu ya. Nah, itu yang beberapa identifikasi yang harus dicatat dalam risk register ya. Nah, itu materi kita untuk analisis insiden dan meminimalkan risiko. Selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan ya. Tugasnya ini buatlah analisis pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Dikerjakan secara berkelompok, maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Tugasnya dikoordinir oleh PJ dan dikirimkan melalui email yang tertera di sini. Nah, batas waktu pengirimannya nanti PJ-nya bisa berkoordinasi dengan saya ya. Itu saja materi kita untuk hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Nanti slide-nya saya kasihkan, bisa dibaca kembali oleh kalian. Terima kasih buat kehadirannya dan selamat siang semuanya.